Perkenalkan, nama saya Lapsi Walul Haq, NRP 50262010110. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah statistika. Yang pertama, di sini ada data. Data di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data kategorikal dan data numerikal. Ciri-ciri data kategorikal yaitu kelompok data tersebut tidak bisa dihitung secara kuantitatif, sehingga tidak dapat menerima operasi matematika seperti penjumlahan dan perkalian. Yang kedua yaitu data numerikal. Data numerikal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data numerikal diskrit dan numerikal kontinu. Data numerikal diskrit merupakan data yang dihasilkan melalui proses pencacahan bilangan. Nilai dari data numerik diskrit merupakan bilangan bulat positif, sedangkan data numerik kontinu adalah kumpulan data yang didapatkan melalui proses pengukuran. Nilai yang didapatkan tidak harus merupakan bilangan bulat. Memahami materi tentang data tersebut dapat memudahkan kita dalam mengolah suatu data. Yang kedua di sini ada sampling data. Sampling sendiri merupakan mengambil sebagian data dari suatu populasi. Contoh dari sampling data yaitu misal saat kita melakukan swab test, maka lendir yang diambil dari seseorang tersebut merupakan swab test sampel. Sampling juga dibagi menjadi dua, yaitu probability dan non-probability sample. Tetapi yang biasa dipakai adalah probability sample, yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu simple random, systematic, stratified, dan juga cluster. Pada sampling kita juga mempelajari mean, yaitu rata-rata, modus, yaitu nilai yang sering keluar, dan median, yaitu nilai tengah. Materi selanjutnya yaitu probabilitas. Probabilitas sendiri merupakan tingkat keyakinan seseorang untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu kegiatan. Probabilitas di sini didefinisikan dengan P dengan nilai P yang berkisar antara 1 sampai 0. Pada probabilitas, kita juga diajarkan tentang join dan juga disjoin, yaitu kemungkinan suatu hal dapat terjadi secara bersamaan atau tidak. Implementasi probabilitas pada kehidupan contohnya adalah vaksin COVID-19. Vaksin tersebut tentunya telah diuji dengan keefektifannya. Misalkan saja vaksin Astra, yang mempunyai keefektifan 80%. Melalui perhitungan statistika dapat ditentukan apakah vaksin tersebut dapat dipakai atau tidak oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi, atau orang lain. Kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Terdapat prosedur dalam melakukan uji hipotesis, yaitu menentukan formulasi hipotesis, menentukan taraf nyata, menentukan nilai uji statistika, dan yang terakhir membuat kesimpulannya. Implementasi uji hipotesis tersebut biasanya dilakukan perusahaan dalam menentukan tren penjualan. Jika suatu produk memiliki tren penjualan yang cenderung naik, maka produk tersebut mungkin akan lebih diperhatikan dan juga sebaliknya. Jika tren produk tersebut turun, maka penjualan akan diperhatikan atau di produknya akan tidak diproduksi lagi. Sekian dari saya, terima kasih.